Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Nikmat panjang umur, nikmat barokah umur. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah di tengah-tengah situasi genting seperti sekarang ini, situasi lockdown, kita berdiam diri di rumah masing-masing, kita isolasi diri di tengah wabah lagi marak nih kita di tengah ini. Ya mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema tausiah yang akan kami sampaikan pada hari ini ialah berkaitan tentang persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita baru saja perasaan kemarin meninggalkan bulan suci Ramadan, tapi tiba-tiba kita sekarang sudah mau memasuki bulan suci Ramadan lagi. Yang artinya apa? Sebentar lagi kita menghadapi bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menantikan kehadiran bulan ini. Bahkan sampai 2 bulan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, berkahilah aku di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku untuk bisa menemui bulan suci. Karena apa hadirin? Karena Ramadan ini amat sangat mulia, bulan yang mana di sini dikhususkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Umat-umat yang lain tidak mempunyai fadilah Ramadan. Nah di dalam Ramadan ini itu berbagai bentuk ibadah itu dilipat gandakan pahala. Dan kita tinggal 12 hari lagi menuju kepada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Nah, yang pertama hadirin, yang mesti kita siapkan adalah lunasi hutang-hutang puasa kita. Barang siapa di antara kita yang masih punya hutang puasa dari Ramadan yang lalu, mungkin kita dalam keadaan sakit yang mengharuskan kita untuk tidak berpuasa, atau kita dalam keadaan musafir dalam perjalanan sehingga kita diharuskan untuk tidak puasa. Maka kalau kita mempunyai utang puasa, kita tuntaskan, kita bayar, mumpung masih ada waktu, belum masuk bulan suci Ramadan. Karena kalau kita masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan kita belum membayar utang puasa, sama saja kita meninggalkan puasa wajib kita Ramadan. Dan orang yang meninggalkan puasa wajib tanpa ada uzur, maka tidak bisa diganti puasanya meskipun dia puasa setahun penuh. Maka dari itu hadirin, yang paling pertama harus kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan ialah bayar hutang puasa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kita mohon ampun, kita minta maaf sama orang tua kita. Kalau yang pada masih hidup, orang tuanya, orang tua laki, orang tua perempuan, mertua laki, mertua perempuan, kunjungin, bawain yang enak-enak, bawain kesenangan orang tua, minta maaf, silaturahim, minta doanya. Mudah-mudahan dengan wasilah doa orang tua ini Allah buka lebih besar, lebih banyak keberkahan untuk kita bulan suci Ramadan. Maka dari itu minta maaf ke orang tua kita, minta doanya untuk yang masih hidup, dan yang udah meninggal, yang udah wafat bagaimana? Ziarahi kuburannya, tabur bunga, doakan bersama keluarga di makam orang tua kita, di makam kakek nenek kita. Karena apa? Karena untuk meraih yang namanya kesuksesan dalam bulan suci Ramadan, sebelum memasukinya kita pun harus dalam keadaan bersih, tanpa ada dosa, tanpa ada perasaan ikatan, ya mungkin ada perasaan-perasaan yang
tersinggung kita dengan orang tua kita, atau orang tua kita dengan kita, maka dari itu tuntaskanlah dengan meminta maaf. Begitupun kepada saudara-saudara kita, ya adik-adik kita, kakak kita, teman-teman kita semuanya. Intinya kita minta maaf. Kita minta maaf karena dalam pergaulan pasti kita pernah buat salah. Disadari atau tidak disadari, pasti kita pernah buat salah. Makanya untuk memasuki Ramadan dalam keadaan suci hati, bersih hati, kita minta maaf kepada mereka semua. Saudara-saudara kita, orang tua kita, kawan-kawan. Dan yang ketiga hadirin, itu kita harus menghitung yang namanya penghasilan kita, simpanan kita terutama, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas. Karena simpanan yang sudah mencapai jarak 1 tahun yang mengendap harta kita, nah itu ada kewajiban zakat di sana. Maka dari itu kita hitung, kita teliti. Kalau bisa kita sudah selesaikan hitungannya, perhitungannya sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan fokus ibadah. Kita ibadah pada Allah, puasa, tadarus, kita sedekah, kita baca Quran, kita mempelajari ilmu agama, apapun. Jadi kita fokus dalam ranah ibadah. Kalau bisa, ketika sebelum memasuki ini seperti saat sekarang ini, kita teliti. Udah kita mulai hitung berapa nanti dari harta kita yang mulai kita keluarkan untuk zakat. Jadi nanti ketika masuk waktunya udah gampang, udah tinggal keluarin zakatnya. Udah nggak perlu lagi mana kita repot-repot nanti dalam keadaan puasa, kita teliti, kita atur keluar. Nah, yang terakhir, yang keempat hadirin, yang penting adalah bagaimana untuk kita mempersiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Di antaranya kita siapkan jadwal. Nah, kita agendakan apa nih yang mau kita raih, apa nih yang mau kita dapat di Ramadan kali ini. Ya, dari ibadah sehari 1 juz, one day 1 juz, terserah kita programkan. Program itu untuk kita. Nanti kita agendakan, intinya supaya apa? Supaya Ramadan kita ini jadi Ramadan yang berkualitas. Jadi Ramadan yang tidak berjalan begitu saja, akan tetapi ada yang ingin dicapai, ada yang ingin diraih dari Ramadan kali ini. Maka dari itu kita agendakan jadwal kita 24 jam, pagi kita ngapain, siang kita ngapain, sore kita ngapain, malam kita ngapain, mulai kita susun. Ya, supaya apa? Supaya Ramadan ini kita teratur, supaya Ramadan ini kita dapat faedahnya, kita dapat yang namanya manfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar." Barang siapa orang yang senang dirinya, hatinya ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Maka dari itu kita harus senang, kita harus gembira menyambut kedatangan bulan suci. Maka dari itu hadirin sekalian, jangan sampai kita terlena ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Jangan sampai kita tertipu dalam kondisi seperti sekarang ini, supaya kita lalai. Jangan kita lalai. Kita harus agendakan supaya apa? Ramadan kita yang tahun ini itu lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Karena orang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan hadirin, mudah-mudahan membawa manfaat, membawa berkah, ya, membawa sedikit ya wawasan untuk membuka hati kita supaya kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi bulan suci Ramadan. Bil hidayah wa taufiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.